memakai aplikasi-aplikasi yang sangat membantu perusahaan-perusahaan, baik perusahaan nasional maupun perusahaan yang bersifat internasional, ataupun dari lembaga-lembaga atau organisasi dan pemerintah juga akan memakai sistem informasi manajemen ini. Untuk lebih jelasnya, sedikit Bapak berikan dulu namanya kontrak perkuliahan kita pada pagi ini, yaitu kontrak perkuliahan ini kita mulai ada yang biasa yang kita terangkan bahwasanya 10% itu tentang kehadiran mahasiswa. Jadi kehadiran mahasiswa itu dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan yang harus dipelajari oleh setiap mahasiswa. Karena akademik menunjukkan itu minimal dari 16 kali pertemuan, itu minimalnya itu harus 15 kali pertemuan yang harus dipenuhi oleh semua mahasiswa. Yang kedua adalah tugas. Tugas ini yang kita lakukan adalah bagaimana yang disampaikan bahwasanya tugas ini sangat menunjang untuk mendapatkan nilai-nilai terbaik buat kita semua, agar tugas-tugas itu disesuaikan dengan kondisi pada saat kita melaksanakan tugas ini dan update-nya tepat waktu. Nah, kemudian yang ketiga adalah ujian tengah semester. Kalau ujian tengah semester itu adalah 30% dari keseluruhan yang digabungkan nanti, itu 30% sangat membantu buat mahasiswa untuk mencapai nilai yang terbaik. Kemudian adalah ujian akhir semester. Ujian akhir semester ini 40% nilainya untuk kegiatan-kegiatan mahasiswa. Nah, di sini sebelum kita lanjut ke materi-materi, sebaiknya Bapak akan menyampaikan nanti rencana sistem pembelajaran, studi pembelajaran buat kita semua. Karena harus saya sampaikan seperti itu, kenapa? Karena siswa itu harus tahu apa sih yang dikatakan dengan RPS. Nah, RPS itu sangat membantu kita, memacu kita untuk sebagai ini tahapan-tahapan yang akan kita pelajari dengan seksama nanti. Seperti itu. Oke, kita masuk kepada bagian yang kedua, yaitu dengan mempelajari ini yang dikatakan dengan RPS, penolakan RPS. Bagaimana kalian ketahui bahwasanya RPS itu sangat penting, harus dipelajari oleh setiap mahasiswa. Yang pertama katanya di sini adalah untuk pencapaian pembelajaran kita atau CP-nya. Yang pertama itu CPR 1 menunjukkan sikap dan perilaku ilmiah, edukatif dan religius yang berkontribusi dalam meningkatkan mutu kehidupan masyarakat, kemudian berbangsa dan bernegara berdasarkan norma dan etika akademik. Jadi etika akademik kita merupakan salah satu yang harus kita penuhi tentang etika yang dalam proses pembelajaran. Nah, mungkin ketika nanti kita dalam proses pembelajaran, mahasiswa tidak diperkenankan untuk menerima on atau menelpon ataupun keluar masuk kepada jam-jam pembelajaran. Dan bagi laki-laki pun tidak dibolehkan merokok dalam sistem pembelajaran karena akan mengganggu proses pembelajaran kita dengan sempurna. Yang kedua katanya di sini adalah mencapai kita menguasai konsep, prinsip, teori dan proses sistem informasi manajemen serta terapannya untuk mendukung profesi di bidang akuntansi dan manajemen. Jadi kita untuk mendukung ini kita wajib tahu dulu sistem itu apa, kemudian manajemen menerapkan pemikiran logis, kemudian kritis, sistematis dan inovatif dalam konteks pengembangan dan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi, memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan keahliannya. Jadi mahasiswa itu bukannya istilahnya ikut-ikut aja, kemudian harus ada tanya jawab, kemudian kritis dalam penerimaan pembelajaran. Oh Pak, saya belum tahu itu Pak apa artinya ini. Nah, artinya kita harus objektif ya, kita harus aktif ya. Kemudian kita harus berinovasi juga untuk dalam meningkatkan sistem pembelajaran. Kita tidak menonton Pak, saya mohon maaf Pak, saya belum ngerti. Nah, itu artinya kita harus berinovasi dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada dosen. Jika tidak, artinya kita tidak menonton apa yang diberikan dosen, kita terima terus. Tapi kalau kita tidak ngerti, boleh Pak, izin Pak pertanyaan, boleh seperti itu nantinya. Nah, ini katakan dengan yang ketiga itu. Yang keempat, mampu mengimplementasikan konten, desain dan rekayasa sistem informasi manajemen untuk menyelesaikan masalah sumber daya
Jadi kadang-kadang ada beberapa perusahaan itu yang sekarang itu membutuhkan orang-orang yang bisa menguasai salah satu bidang. Nah, bidang aplikasi umpamanya sistem informasi komputer, atau kita bisa di bidang akuntansi ini kan, nah kita harus mampu untuk bagaimana kita ahli di bidang kita dalam mengikuti perkembangan selanjutnya. Kemudian yang kelimanya, mampu mengimplementasikan konten dasar dan rekayasa sistem informasi manajemen berdasarkan untuk pengembangan wirausaha. Kadang-kadang kita alumni ini kadang-kadang kita ingin berwirausaha, kita tidak mau bekerja dengan orang. Nah, kita pakai sistem ini, sistem informasi manajemen, salah satunya untuk bagaimana kita mengembangkan wirausaha kita yang kita rintis atau dirintis oleh orang tua kita sendiri. Nah, kita kembangkan kalau ini. Kemudian berikutnya adalah di sini dijelaskan lagi menginternalisasikan semangat kemandirian, kejiwaan dan kewirausahaan. Kemudian menganalisis konsep prinsip teori dan proses sistem informasi manajemen serta menerapkan untuk profesi bidang sistem informasi manajemen, mampu menerapkan pemikiran logis kritis sistematis dan inovasi dalam konteks pengembangan atau mengimplementasikan pengetahuan teknologi, memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya tersebut. Kemudian kita lanjut lagi tentang hal ini. Nah, ini kita lihat di sini adalah materi pembelajaran yang akan kita pelajari dalam satu semester. Yang pertama, pengertian sistem informasi manajemen, konsep dasar sistem informasi dan manajemennya. Kemudian tujuan dan fungsi sistem informasi manajemen, kemudian komponen sistem informasi manajemen, jenis-jenis sistem informasi manajemen, pemeran sistem informasi manajemen dalam pengambilan keputusan, kemudian sistem informasi manajemen di e-bisnis, dan kemudian e-commerce. Kemudian ada tantangan dan masa depan sistem informasi manajemen. Nah, sebagai referensi, buku yang Bapak pakai dalam pelajaran ini adalah dari karangan Pak Dr. Ilmanin STMM dan Bapak Dr. Cahya Canto SOMM. Itu buku yang harus kalian pelajari nanti atau kalian lihat di beberapa media sosial atau di Google, bisa banyak kalian temukan di situ. Nah, di sini sudah Bapak jelaskan. Nanti dalam sistem kontrak perkuliahan lebih lanjut akan Bapak sampaikan nanti setelah Bapak menyampaikan RPS ini. Oke, kontrak perkuliahan kita yang telah Bapak sampaikan tadi, di sini ada namanya materi kita. Materi kita yang pertama itu adalah konsep dasar dan sistem informasi manajemen. Nah, kemudian apa yang menjadi apa kita ini adalah pengertian. Nah, kalau konsep dari pengertian sistem informasi manajemen ini, mungkin barangkali kalian sudah pelajari apa itu dikatakan sistem, kemudian apa yang dikatakan informasi, apa yang dikatakan manajemen. Sebenarnya kita sudah belajar pada beberapa semester yang lewat. Nah, pada hari ini kita akan masuk pada sistem informasi manajemennya. Kemudian tujuan fungsinya sebagai apa? Yang di sini dijelaskan efisiensi operasional. Nah, efisiensi operasional itu berfungsi untuk semua operasi-operasi dalam suatu industri atau lembaga-lembaga atau pemerintahan, termasuk salah satunya adalah pengembang sumber daya manusia, kemudian keuangan. Kalau di industrinya, bidang operasi industrinya, kemudian di sini keunggulan kompetitif, kemudian adalah kontrol evaluasi. Kemudian komponen-komponen yang kita pelajari dalam sistem ini adalah PM, manusia, mesin atau hardware, kemudian ada metode, softwarenya, kemudian material, data, informasi, kemudian uang dan dana. Kemudian Bapak lanjut lagi. Materi berikutnya di sini itu dikatakan dengan jenis-jenis sistem informasi itu adalah ada beberapa bagian yang ambil di sini adalah TPS, Transaction Processing System, kemudian MIS, Manajemen Informasi Sistem, kemudian DSS, Taxation Support System, IIS sama dengan Eksekutif Informasi Sistem. Kemudian kita lanjut pada materi-materi lainnya, peranan sistem informasi dalam mengambil keputusan cepat, akurat, prediksi dan terintegrasi. Kemudian ada dikatakan sistem di bisnis dan e-commerce, itu biasanya dalam dunia digitalisasi itu biasanya. Kemudian kita lanjut bahas dulu mata kuliahnya.
Itu. Nah, sini kita lanjutkan tantangan dan masa depan SIM akan dikatakan dengan era CCT 5.0, kemudian global, kemudian tren-tren yang berkembang pada saat ini adalah AI dan machine learning, kemudian cloud SIM, kemudian big data analysis, kemudian model dashboard, kemudian yang terakhir kita adalah presentasi tugas personel atau kelompok. Itu yang akan kita pelajari. Kemudian kita masuk lagi ke materi berikutnya. Nah, kita masuk pada konsep dasar dan filosofi sistem. Apa yang dikatakan dengan sistem informasi manajemen itu? Sebagaimana kita ketahui adalah sistem yang digunakan secara terpadu. Apa yang dikatakan secara terpadu di sini jelas bahwasanya ada yang dikatakan dengan mengumpul. Apa yang kita kumpulkan, nah nanti kita kalau belajar itu data-data yang kita kumpulkan. Habis mengumpulkan data, kemudian apalagi tugas kita, yaitu adalah memproses. Nah, apa yang kita proses, data tersebut yang kita proses. Habis itu kalau lagi sudah memproses, bagaimana kita simpan? Di mana kita simpan? Otomatis itu kita simpan di laptop atau di komputer. Nah, nanti ada di laptop itu ada namanya server nanti di situ. Nah, kita simpan di situ. Setelah kita simpan, bagaimana nanti? Nah, itu adalah dalam penyebaran. Nah, penyebaran ini siapa yang akan meminta informasi? Itulah yang akan kita berikan informasi. Nah, kan seperti di YouTube dan lain sebagainya, di media sosial lain itu penyebaran informasi kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, seperti itu. Ada sifatnya hoax dan lain sebagainya. Kemudian, nah yang kita kumpulkan itu adalah data. Nah, ini datanya. Kemudian setelah itu baru sebagai keputusan, koordinasi, kemudian pengendalian, kemudian analisis. Nah, kemudian dari data-data yang telah kita kumpulkan, kita proses, kemudian kita simpan, kemudian kita sebarkan, kemudian disitulah tim manajemen mengambil data-data tersebut untuk mengambil suatu keputusan. Keputusannya itu apabila data-data tersebut ada sifatnya negatif, ada sifatnya positif. Kalau sifatnya negatif, umpamanya di segi keuangan. Nah, kalau dari segi keuangan, kalau anggarannya itu tidak mencapai atau pendapatan tidak sesuai dengan pengeluaran, itu sifatnya negatif. Yang bisa mengambil keputusan dengan cepat, akurat dan terintegrasi. Kemudian koordinasi dia. Kalau umpamanya minus, dia berkoordinasi dengan departemen-departemen lain. Nah, Gimana nih? Nah, bagaimana dengan marketingnya? Bagaimana dengan sumber daya manusia? Bagaimana dengan teknologinya? Bagaimana dengan industrinya, bahan baku? Nah, mereka untuk kemudian salah satu adalah berkoordinasi. Kemudian pengendalian. Nah, ketika ada satu kegiatan, ada satu industri atau lembaga-lembaga lain yang menggunakan ini, itu adalah suatu pengendalian itu wajib. Dalam rangka apa? Dalam rangka efisiensi, tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dalam sebuah organisasi itu, dalam sebuah perusahaan. Tadi harus anggaran itu dikendalikan. Nah, kemudian menganalisis data-data yang sudah kita terima atau disebarkan tadi. Setiap manajer menganalisis, setiap pimpinan menganalisis apakah data benar atau tidak. Dia menganalisis semua data-data itu. Nah, kemudian baru dikatakan dengan sebagai ini. Ada yang dikatakan dengan penyebaran melalui internal, kemudian ada penyebaran melalui eksternal. Nah, biasanya di dalam suatu industri itu biasanya ada sifatnya bersifat internal, ada juga bersifat eksternal. Nah, kalau penyebaran informasi itu sifatnya internal, itu biasanya adalah bagian-bagian tertentu, kayak departemen-departemennya, kayak umpamanya bagian keuangan, bagian industri, bagian operasional, kemudian bagian marketing. Nah, semuanya itu terkoneksi di situ semua. Kemudian dia akan mengaudit kembali sistem-sistemnya, kemudian operasional-operasionalnya, kegiatan-kegiatan kalau itu melalui analisa tadi, apakah ini bisa disampaikan atau bagaimana. Dia melakukan internal. Nah, kemudian kalau eksternalnya itu umpamanya ada sebuah perusahaan itu sebagai CEO-nya atau sebagai investornya. Nah, bagaimana perkembangan sebuah perusahaan itu? Kalau umpamanya bagus, CEO-nya harus tahu perkembangan seperti apa. Nah, seperti itu. Dia merupakan salah satu eksternal. Ada juga kita gunakan apabila perusahaan itu umpamanya go public itu untuk mendapatkan investasi yang lebih besar. Nah, dia membikinkan informasi-informasi tentang perusahaannya itu bagus-bagus gitu. Sehingga orang akan lebih tertarik terhadap apa yang disampaikan dalam informasi yang kita berikan kepada mereka. Itu namanya eksternal.
Gitu. Yang keempat tadi ada yang bertanya, silakan tunjuk tangan. Ya, ada 2 orang, silakan. Satu dulu, Aulia, silakan. Apakah sistem informasi ini wajib digunakan oleh setiap lembaga atau instansi? Itu saja pertanyaannya Bapak. Terima kasih. Iya, yang satu lagi sebelum boleh Bapak jawab sekalian nanti. Ya, silakan. Si Latifah ya, silakan Latifah. Saya ingin bertanya, dalam materi sistem ini, siapa saja yang dapat menggunakan sistem informasi manajemen? Oke, saya jawab dulu dengan siapa? Pertanyaan dari Aulia. Pertanyaannya tadi, apakah sistem informasi itu wajib digunakan oleh setiap lembaga atau instansi ya? Ya, kalau dikatakan wajib, sebenarnya tidak juga sih sebenarnya. Tapi kalau di lembaga-lembaga industri atau perusahaan-perusahaan yang mau go internasional itu sebenarnya memiliki sistem informasi manajemen ini. Karena apa? Kalau perusahaan-perusahaan tidak mengupdate teknologinya, itu akan ditinggalkan oleh apakah itu nasabahnya, apakah itu konsumennya. Nah, itu dikatakan sebagai salah satu untuk meningkatkan fasilitas daripada perusahaan atau lembaga itu sendiri. Nah, kalau negara kita, ibaratnya pemerintah, tidak menggunakan aplikasi-aplikasi yang saat ini tren digunakan, nah sekarang ada kita ya. Nah, itu ibaratnya mengembangkan perusahaan lembaga-lembaga itu, pemerintah kita untuk lebih cerdas dalam memilih informasi-informasi serta memberikan tanggapan-tanggapan kepada masyarakat. Nah, sekarang ada namanya chatbot itu. Chatbot itu kan dalam arti ini ya, ketika kita bertanya di aplikasi itu, langsung dia jawab sepanjang-panjangnya tanpa capek-capek kita menulis pertanyaan itu kan. Nah, itu kita pakai sistem informasi manajemen ini. Nah, itu biasanya digunakan dalam dunia bisnis, biasanya seperti itu. Jadi kita nggak capek-capek menjawab pertanyaan orang atau mengangkat telepon orang apa yang bisa dibantu, nah dia langsung semuanya itu dengan jawaban-jawaban dari itu namanya chatbot, namanya seperti itu. Nanti kita lebih mendalam pada seperti itu. Nah, kemudian dari awal siapa saja yang menggunakan sistem informasi manajemen ini? Informasi yang dikelola oleh sistem informasi manajemen. Nah, tadi Bapak menyampaikan bahwasanya siapa saja yang berhak itu menerima atau mendapatkan informasi ini itu adalah semua, baik intern maupun eksternal. Jadi di lembaga yang ada dalam satu industri, mungkin kita menggunakan satu industri atau dikatakan perusahaan, itu semua yang terkait ini mulai dari top manajemennya sampai ke level manajemen level, kemudian bahkan sampai ke bawah itu berhak untuk mengikuti informasi-informasi yang ada dalam industri, dalam organisasi seperti itu. Kemudian kalau bersifat eksternal tadi, artinya ketika orang mau minta data kita, nanti akan kita sebutkan juga nanti dalam pembelajaran berikutnya. Kita tidak membeli server, tapi kita sudah menggunakan menyewa server namanya cloud SIM. Nah, cloud SIM itu kita tidak membeli server, tapi kita menyewa, kayak kita mempunyai website dan sebagainya. Artinya kita membayar, kita tidak tidak membeli dengan harga yang mahal. Nah, seperti itu ada dengan cloud SIM namanya. Jadi semua orang itu bisa mendapatkan informasi seperti itu. Bagaimana? Sudah mengerti? Nah, sekarang Bapak mau tanya. Nah, silakan dijawab nanti pertanyaan Bapak. Nah, berikan salah satu contoh bagaimana konkret daripada sistem informasi manajemen ini. Apakah dalam bentuk perusahaan, apakah dalam bentuk lembaga-lembaga lain atau swasta lain. Nah, coba diberikan contoh seperti itu. Contoh konkret yang pernah kita lihat seperti itu. Apa contohnya? Silakan. Ya, silakan. Mungkin kayak kita belanja di supermarket kan sistem informasi. Ya, boleh. Ada lagi yang bertanya, kami jawab silakan. Ya, siapa? Berbelanja di aplikasi seperti Shopee, Pak. Mungkin. Oh ya, boleh. Coba lagi, nanti Bapak jelaskan. Atau mungkin yang lain? Ya, kalau di supermarket itu kan menggunakan kasir ya, kasir pintar gitu biasanya kan dengan menggunakan namanya aplikasi, dan menggunakan aplikasi itu aplikasi kasir dalam rangka untuk mempercepat dan mempermudah. Nah, mempercepat itu artinya ketika kita barangnya sudah keluar, berarti stoknya itu akan ketahuan berapa tinggal lagi, sehingga
pihak pimpinan itu tidak perlu menghitung secara manual. Nah ini kita gunakan dalam mengambil satu keputusan yang cepat. Nah, tidak menunggu perumpamaan manual ya. Kalau manual itu kan lama lagi berapa dicek dulu produk-produk yang habis. Tapi kalau sistem yang dipakai dengan kasir itu ya artinya dengan cepat berapa yang berkurang. Pokoknya stoknya ada 15, ketika dia jalan ada pembeli beli, akhirnya stoknya itu bisa pokoknya tinggal 3, kemudian tim pimpinan bisa menstok order barang kembali untuk jangan sampai barang itu tidak ada lagi di tempat itu. Kemudian masalah tiket. Nah, kalau masalah tiket itu sangat dibutuhkan sistem ini. Kenapa? Kalau tiket itu kita belajar nanti dengan sistem dengan menggunakan e-commerce, kemudian dengan menggunakan e-business. Nah itu biasanya kalau tiket pesawat kita membeli dengan sistem online, kemudian nanti kalau check-in-nya kita tinggal ngambil di mesin itu kita klik kode login-nya, kemudian tiketnya akan keluar. Kalau itu di kereta api, nah kemudian kita sudah aman untuk naik kereta api. Tiket pesawat begitu juga, jadi sudah banyak digunakan oleh lembaga-lembaga organisasi untuk mempermudah, mempercepat akses daripada operasional yang diperlukan oleh setiap lembaga organisasi tersebut. Nah, untuk tugas Bapak sampaikan tadi itu ibaratnya ada di sini, tugas yang nanti secara operasional, secara personality, kemudian ada juga berbentuk kelompok. Nah, tugas itu nanti Bapak berikan judul, kemudian mahasiswa akan membentuk kelompok-kelompok yang Bapak buat nanti kelompoknya, kemudian ada yang berbentuk personality seperti itu. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Sampai jumpa pada minggu ke depan. Selamat siang.